masyarakat menganggap bahwa ini sekolah tenanan ora sih? Oh, tentu saja ya. Tentu saja seperti itu. Kemudian tidak ada mata pelajaran. Ya. Nah, terus yang dipelajari apa? Nah, di sana itu menggunakan basis riset sejak kecil. Kebutuhan dari anak-anak itu tidak bisa diarahkan sesuai dengan pasar yang ada. Mempelajari yang ada di sekitar begitu ya? Iya. Bukan ngira itu sing ada-ada. Misalnya kita dulu belajar dinosaurus, mending kita belajar bebek, ayam, kambing begitu ya? Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat datang di Buka Buku. Nanti kita akan membuktikan sebuah quote yang bilang apa itu? Teman duduk paling baik sepanjang masa adalah buku. Pernah dengar quote itu? Iya, pernah. Itu dari Arab ya? Iya nggak sih? Itu quote dari mana ya? Kurang tahu ya? Tapi kalau dengar gitu sering. Ya. Teman duduk paling baik sepanjang masa adalah buku gitu ya. Nah, nanti kita akan membuktikan itu. Kita sudah bersama dengan Mbak Lismira Fitriastuti. Iya. Beliau adalah seorang mahasiswi ya. Mahasiswi di Surakarta. Surakarta di UNS. Jurusannya apa Mbak? Teknologi hasil pertanian. Teknologi hasil pertanian. Iya. Itu nanti kalau lulus jadi apa? Petani? Jadi pengolah setelah panen diolah, yang mengolah itu bagian jurusan saya. Pembuatan produk, kemudian quality control dari produk yang dipasarkan di pabrik-pabrik gitu. Oke. Sekarang semester berapa Mbak? Semester menginjak 8. Oh, semester 8 ya? Iya. Saya 18. Dan Mbak Fitri ini juga merupakan seorang aktivis ya. Kesehariannya apa ya? Kesehariannya ya termasuk membaca buku, apalagi ketika sendiri gitu. Oh, sendiri lebih memilih membaca buku daripada lihat TikTok ya? Iya. Keren. Enggak punya aplikasi TikTok sih. Betul, harus di-uninstall itu TikTok gitu. Enggak punya. Oke, berarti aktif membaca, kemudian selain itu juga aktif di organisasi kampus gitu, menemani teman-teman gitu. Motivasinya ikut belajar gitu, biar ya selama masih bisa belajar, apalagi menjadi mahasiswa gitu kan punya kesempatan banyak untuk kesana kemari. Betul, untuk berpetualang. Ya. Kesempatan masih bisa gitu. Ya, kesempatan berpetualang itu langka. Jadi manfaatkan ya teman-teman ya, pelajar atau teman-teman mahasiswa, berpetualang lah gitu ya Mbak ya. Yeah. Dan salah satu petualangan yang menarik ada di dalam lembaran-lembaran buku begitu ya. Oke. Dan pada kesempatan kali ini Mbak, panggilannya Mbak siapa? Lis. Mbak Lis. Iya, Mbak Lis. Mbak Lis membawa buku Sekolah Biasa Saja, karangan dari Pak Toto Raharjo. Oke. Beliau ini seorang penggiat di pendidikan seperti itu, yang asalnya dari Yogyakarta. Salam ya? Dari Salam. Sanggar Anak Beliau Alam. punya Salam, Sanggar Anak Alam di Yogyakarta gitu. Merupakan sekolah alternatif yang beliau dirikan bersama istrinya, yang kalau saya dapat dari bukunya beliau ini tuh pertama kali beliau membuat tentang salam itu pertama di Banjarnegara, karena istrinya aslinya dari Banjarnegara yang dekat Kebumen itu. Di situ. Setelah itu baru kemudian pindah ke Jogja seperti itu. Sangat menarik sekali ini bukunya, Sekolah Biasa Saja. Anda kan jurusan pertanian. Iya. Kenapa tertarik dengan apa itu isu-isu pendidikan? Iya. Karena hal yang sangat saya tertarik itu di anak-anaknya. Oh, dunia anak-anak ya? Iya, dunia anak-anak. Bagi saya, anak-anak itu merupakan masa depannya dari
dari kita. Selain itu juga, Maksudnya kita kita generasi tua ini, Iya. generasi ya waktu yang akan datang itu kan yang bukan dari anak-anak itu kan, Iya, gitu. iya. Kalau ketika mereka, apalagi anak-anak belum memiliki pandangan ketika masih kecil seperti itu, nah, masih polos ya. iya, ketika dari orang-orang yang dewasa, apalagi anak-anak muda seperti ini tidak menemani mereka, tidak mendampingi, dan kita kurang paham atas apa yang harus kita sampaikan dan kita ajarkan ke adik-adik, ke anak-anak seperti itu kan, ya akan seperti apa nantinya, seperti itu sih. Itu yang membuat saya sangat tertarik dengan salah satunya dunia pendidikan, karena landasan itu. Oke, Gitu. bertemu buku ini ceritanya gimana, Mbak? Bertemu buku ini, waktu itu saya memang tertarik ke pendidikannya itu, kemudian ketemu pas di Maiyah. Paknya ada sosok Pak Toto Raharjo, kemudian Di saya mana itu? stalking. Di Maiyah mana itu? Waktu itu ikut di Jogja, Oh, Mocopat. Mocopat ya? ya, di Mocopat Syafaat. Habis itu beliau saya melalui Instagram gitu kan, terus punya, oh kok malah punya tentang pendidikan gitu juga yang sesuai dengan ketertarikan saya terkait dengan dunia anak-anak, karena beliau kan cenderungnya waktu itu lebih ke anak-anak kecil gitu kan, sekolahnya pertamanya. Jadi terus ngerti ada buku Sekolah Biasa Aja ini. Lah ya, itu terus beli atau diberi? Di toko online di Oh, Cis. online. Iya. Oh. Oke, kemudian membaca buku itu mulai kapan berarti? Tahun Sudah berapa lama ya? ya? Sudah lama. Oke. 2019 kalau nggak salah. 2019. Oke, kita pertama masuk ke buku itu, Mbak ya. Bagaimana? Ceritakan tentang buku Sekolah Biasa Saja itu. Sekolah Biasa Saja ini menceritakan tentang pemikiran beliau, Pak Toto Raharjo, dan juga istrinya terkait dengan konsep pendidikan itu sendiri. Oke. Nah, selama ini kan ya memang tidak salah dengan dunia pendidikan yang Salah. ya Selama ini kalau salah. orang yang tahu, kalau yang belum tahu kan belum. Oh. Enggak. Terus. Ini ceritanya itu dari beliau yang bergerak di pendidikan ketika di Banjarnegara, melakukan aktivitas bersama anak-anak, menggerakkan anak-anak yang waktu itu tempatnya itu di pedalaman daerahnya, Pedesaan gitu. di pedesaan gitu. Ya jauh dari kota lah. Aksesnya juga susah. Jauh. Katanya itu jalannya berliku-liku, naik turun gitu. Kemudian menemani anak-anak yang kurang memiliki akses untuk media belajar seperti itu, kemudian didampingi. Nah, itu awal mulanya. Oh, Konsep-konsep Pak Toto. karena kebutuhan yang ada di masyarakat, bukan karena keinginan dari masyarakatnya itu atas pendidikan, harapannya seperti apa gitu. Oh, berangkat dari kebutuhan masyarakat, Iya. akses pendidikannya minim begitu ya? Iya. Kemudian Pak Toto inisiatif untuk menemani, mendampingi anak-anak supaya potensinya muncul begitu Iya. ya? Oke, menarik. Saya kira itu kritik atas pendidikan formal. Ya, itu juga termasuk. Oh, Nanti di selanjutnya juga mengkritik pendidikan formal yang sedang berjalan di Indonesia seperti itu. sejak kapan kritikan itu dilancarkan? Apakah sejak sistem pendidikan formal ini jauh dari Ki Hajar Dewantara atau baru-baru saja atau sejak kapan? Sejak kalau dari di buku ini tuh selama mulai pemerintahan yang dipegang sama Pak Dendles itu, karena di sini tuh menyampaikan bahwa Bapak Pendidikan Indonesia yang sesungguhnya itu Dendles. bukan Ki Hajar Dewantara, karena Dendles, ya. sistem yang berjalan hingga saat ini pendidikannya adalah dari pendidikan Dendles gitu. Jadi Oke. sejak Dendles masuk seperti itu. Sebelum-sebelumnya kan Pak Ki Hajar Dewantara sudah berjuang di pendidikan dengan konsep taman siswa seperti itu. Oh, berarti Dendels itu belakangan ya? Ki Hajar Dewantara dulu baru Dendels ya? Bukan Ki Hajar Dewantara yang muncul sebagai antitesis terhadap sistemnya Dendels itu ya? Ya kurang lebih seperti itu setahu saya.
Oke, berarti Bapak pendidikan kita itu diajar apa Dendles gitu ya? Jangan ya. Oke, nah terus apa lagi? Atau buku itu dimulai dari apa, kemudian sampai ke mana gitu Mbak? Kalau di buku ini ceritanya itu mulai dari asal-usul sekolah. Oh, dari sana ya, asal-usul sekolah ya? Asal-usul sekolah. Di sini dijelaskan bahwa sekolah itu pertamanya dari bahasa sekolah. Nah itu terus tahun berapa itu? Di tahun berapa ya? Filsuf itu ya? Zamannya filsuf itu ya? Agak lupa saya. Dulu Plato itu punya Akademos ya, kalau tidak salah itu. Nah itu semasa dengan sekolah itu enggak ya? Kurang paham. Kurang paham. Ya? Oke. Dari pengertian ini tuh sekolah mengartikan bahwa waktu luang yang digunakan oleh anak-anak. Jadi di masa itu anak-anak itu dititipkan ke orang yang dipercaya yang memiliki kemampuan lebih dari orang tuanya seperti itu. Kemudian waktu luang yang ada di anak-anak itu dimanfaatkan untuk belajar bersama seperti itu, lebih ke bermain bersama gitu sih. Pada awalnya begitu. Pada awalnya. Oh, kemudian saya coba menebak ya, revolusi industri. Iya. Terus yang semua harus dituntut untuk menjadi pekerja. Kemudian sekolah muncul sebagai salah satu produsen pekerja itu. Ya, itu dengan berjalannya waktu kemudian sekolah menjadi komoditas yang ada saat ini. Oh iya, padahal awalnya waktu luang ya. Waktu luang. Jadi bocah-bocah kui punya banyak waktu luang digunakan untuk belajar gitu ya. Yeah. Oh pantas nyambung dengan Ki Hajar Dewantara yang apa itu semua anak punya potensi yang beda-beda gitu ya. Oh iya, masuk akal. Di sini juga ada subbab namanya sekolah bukan perusahaan. Gitu. Iya tentu. Sebagai kritik bukan perusahaan karena bukan jual beli yang dilakukan di dalam sekolah. Oke. Karena Iya. Oke, sekolah lagi mbak, biar teman-teman terbuka matanya. Di sini dijelaskan bahwa kebutuhan dari anak-anak itu tidak bisa diarahkan sesuai dengan pasar yang ada, akan tetapi anak-anak memiliki potensi-potensi yang berbeda tadi. Selain itu juga pemikiran dari para orang tua itu kan sekarang mengharuskan anak untuk sekolah yang formal seperti itu. Kebanyakan karena orang tua sebagai begitu. Kebutuhan, sebagai hal yang wajib sekarang, bukan karena untuk mengembangkan anak lebih ke arah yang belajar sesungguhnya. Pengembangan potensi gitu. Wah itu tapi menarik. Penyeragaman nanti mas. Nah itu menarik. Kenapa orang tua itu begitu ya, melihat sekolah itu wajib, penting itu kenapa ya? Kalau menurut saya itu karena perkembangan zaman yang ada sih. Ketika tetangganya banyak yang sekolah, ikut di sana anaknya sekolah, kemudian yang ini masa ya enggak sendiri. Kemudian ketika belajar kan, ketika bermain bersama gitu kan akan terasa berbeda. Lebih ke seperti itu juga termasuk faktor. Kalau saya melacak ini hipotesisnya, kira-kira orang tua masih menganggap bahwa sekolah itu sebagai pintu gerbang untuk menuju kesuksesan. Nah, menuju kesuksesan. Coba kita ke sana lagi. Kenapa sekolah bisa menjadi pintu gerbang kesuksesan? Sepertinya ijazah. Padahal juga belum tentu setelah mendapatkan ijazah bisa gampang untuk jadi sukses ya. Iya, itu antitesisnya. Cuma pendapat yang mainstream kan begitu. Sekolah biar besok bisa bekerja, begitu kan. Dan beberapa pekerjaan, meskipun sekarang sudah mulai terbuka ya, beberapa pekerjaan mensyaratkan ijazah-ijazah tertentu. Misalnya harus lulus SMA atau harus lulus S1 begitu. Meskipun banyak sekarang perusahaan yang mulai terbuka yang melihat kemampuan bukan ijazah, itu menurut saya positif. Tapi pandangan utama bahwa orang tua yang ingin anaknya sekolah itu supaya sukses,
supaya punya pekerjaan itu juga tidak melulu salah ya. Karena orang tuanya juga produk sekolah itu. Nah, terus apa lagi Mbak yang selain menarik? itu juga yang terinspirasi saya dari sini, ini kan konsep dari Sanggar Anak Alamnya itu di sana sekolahnya tidak formal, kemudian tidak memakai seragam yang menyeragamkan anak-anak, padahal itu kan kondisinya berbeda-beda seperti itu, tinggal bagaimana mereka mengekspresikan. Jadi ke sekolah itu ya terserah mau pakai baju apa. Selain itu juga tidak ada mata pelajaran yang menyeragamkan anak-anak harus paham dalam satu kelas, misal satu kelas harus paham tentang matematika semuanya bareng, 1+1 semuanya harus paham kayak gitu. Enggak ada standarisasi begitu ya. Enggak. Sebentar, buku ini juga menyampaikan tentang salam itu. Salam, menyampaikan tentang salam juga. Oke. Tadi apa aja tadi Mbak? Apa tidak pakai seragam, tidak ada penyeragaman seragam itu ya. Kemudian tidak ada mata pelajaran. Ya. Nah, terus yang dipelajari apa? Nah, di sana itu menggunakan basis riset sejak kecil. Anak-anak diajari riset? Iya, jadi melatih kepekaan anak-anak itu berdasarkan apa yang ada di lingkungan sekitar mereka. Misalnya ketika masih TK ataupun kelas 1 sampai kelas 3, itu basis risetnya berkelompok. Kemudian mereka terserah mau meneliti tentang apa, misal tentang bunga. Nah, itu diamati, misal bagaimana menumbuhkan bunga matahari. Nah, itu mereka belajar di situ mulai dari menumbuhkan dari biji, penyemaian, setelah itu tumbuh, bagaimana merawat, apakah pupuk yang dibutuhkan, seperti itu, dan itu berkelompok. Jadi pengalaman-pengalaman yang didapatkan anak-anak itu secara langsung, tidak hanya teori yang mereka dapatkan. Misal kalau sekarang kan di pendidikan menggunakan tema-tema seperti itu. Kalau dulu saya kan masih IPA IPS seperti itu. Nah, kalau di IPA misal mempelajari tanaman, daun ini ciri-cirinya seperti ini, ada 5 jenis daun tunggal, daun yang kayak jari-jari seperti itu, kayak gitu kan. Nah, tapi mereka itu pengalamannya secara langsung, jadi lebih mengena. Oke, menarik ya. Jadi misalnya tentang intinya mempelajari yang ada di sekitar begitu ya. Iya. Bukan nggak itu sing ada. Misalnya kita dulu belajar dinosaurus, mending kita belajar bebek, ayam, kambing begitu ya. Dinosaurus sih serem. Tapi katanya di Papua masih ada itu. Nah, terus itu berarti non formal atau informal atau apa itu? Informal, dapat izin juga, tapi kalau misalkan lulus dari situ, ada juga ceritanya itu anak yang lulus SMA dari situ kemudian lanjut kuliah itu menggunakan, kalau itu kan harus dapat izin, izinnya secara formal gitu kan, melalui kejar paket gitu. Itu ya. Kalau mau lanjut ke yang sekolah-sekolah formal gitu. Sampai SMA ya itu? Sampai SMA sekarang. Itu seperti semacam yang di mana itu Korea atau Yibah itu ya? Yang di mana? Salatiga itu ya kalau tidak salah ya. Sekolah alam begitu. Itu kan berarti bentuk kritik terhadap pendidikan formal yang penyeragaman, yang materinya terlalu jauh dari kehidupan anak-anak. Kemudian Pak Toto membuat sekolah yang kalau bisa linier dengan Ki Hajar Dewantara begitu ya, yang setiap anak punya potensi. Ijawantah dari nilai-nilai yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Nah, ada kesulitan nggak Pak Toto? Atau disampaikan nggak di situ kesulitannya membuat sekolah itu? Mungkin perlawanan dengan pihak sekolah yang lain atau masyarakat yang lain gitu. Pertama-tamanya di awal-awal sih masyarakat menganggap bahwa ini sekolah tenanan orang sih. Tentu saja ya. Tentu saja seperti itu. Seperti orang bermain kayak gitu kan. Sekolah opo? Ini sekolah niat tenan orang gitu. Gitu. Selain itu juga di situ sistem pendanaannya itu mandiri dari para orang tua. Jadi sebelum anaknya itu sekolah di Salam, di situ
orang tua bersama dengan anak, kemudian bersama dengan pengelola dari Salam itu bertemu, komunikasi terlebih dahulu, kemudian diskusi bagaimana apakah sesuai dengan konsep belajar yang ada di Salam seperti itu. Oh, menarik, kemudian, menarik. Jadi di situ tidak menggunakan guru tapi menggunakan fasilitator namanya. Oke. Yang mendampingi anak-anak selama belajar. Jadi di situ kan semua orang itu guru dan semua orang itu bisa menjadi murid juga. Yes. Gitu. Wah, belajar diwantara sekali ya. Menarik. Saya garis bawahi Mbak ya. Jadi sebelum siswa itu masuk, orang tua diajak komunikasi. Iya. Nanti nanti pembelajarannya begini loh, begitu ya. Nanti itu kegiatannya begini. Iya. Nah, sepakat nggak atau piye gitu ya. Nek pendidikan formal kan Ya tinggal nggak tahu daftar, apa-apa ya. selesai, sudah. Daftar, bayar, udah gitu. Oke. Jadi selama perkembangan per bulan kalau nggak salah atau per minggu gitu dari fasilitator dengan orang tua itu bertemu. Setiap perkembangan setiap bulan kalau nggak salah. Setiap bulan ya. Intinya ya sekali. ada jadwal tertentu yang mereka itu komunikasi perkembangan anaknya sampai sini kalau di rumah bagaimana gitu. Dan di situ konsepnya tempat belajar utama itu ya dari keluarga bukan dari sekolah gitu. Jadi semua itu lebih perannya itu banyak dari orang tuanya. Di sini tuh cuma lebih mengenalkan ke yang lain bersama dengan teman-teman dan masih banyak lagi gitu. Itu berarti mungkin nggak ada orang tua yang nggak cocok di Salam. Misalnya, aku ini nyekolah ben saya lepas tugas tak serahkan ke sekolah kok saya harus membimbing lagi, saya harus menemani belajar lagi gitu nggak? Kalau itu mungkin malah nggak jadi sekolah di Salam ya, soalnya kan pertama kali sekolah di situ kan harus komunikasi dengan orang tua, kemudian konsepnya seperti apa dan dari orang tuanya itu siap nggak kalau misalkan konsepnya seperti ini, jadi kalian tidak bisa lepas sama sekali dari. Berarti ada orang tua yang kesana terus nggak jadi ya? Ada juga. Oke. Anak ada nggak yang tidak sepakat dengan pola begitu, misalnya, ada PR nggak sih? Ada PR-nya mungkin. PR-nya beda ya? Oke, misalnya. Penerapan gitu. Kok nggak ada tugas, kok nggak ada ulangan misalnya? Ada siswa yang begitu nggak? Aku rindu ketika aku harus belajar. Ada siswa yang begitu nggak? Kebanyakan sih malah pada seneng. Soalnya kan mereka malah bermain ya? Iya, bermain konsepnya gitu. Saya dulu sekolah juga niatnya utamanya bukan belajar ya, tapi ketemu temen, ngobrol di kantin. Meskipun saya cukup pandai ya waktu itu ya, cuma yang sering dapat ranking ya? Iya, tapi motivasi ke sekolah itu bukan pelajaran, ketemu pujaan hati, begitu-begitu. Jadi ada lembaga pendidikan yang begitu itu juga harusnya diminati ya. Karena waktu kita sekolah dulu kan yang kita senangi kan jam kosong gitu kan daripada pelajaran. Pas istirahat gitu. Kesan-kesan saya juga pernah ini sih di rumah pas ya kalau sekolah kalau enggak ya sampai sini. Pas pandemi kemarin kan saya di rumah lama tuh. Terus cuma diem, kuliah online seperti itu terus polanya, dan saya bosan dan saya tertarik dengan dunia anak-anak. Kemudian saya membuka diri, kebetulan di sekitar rumah saya itu banyak anak-anak kecil gitu kan. Terus kemudian saya dekat dengan mereka, lama-lama setiap hari mereka main ke rumah saya. Terus habis itu kalau jajan berapa? Ibu saya malah jualan jajan. Jadi lari sisisan. Oke. Terus ada anak yang udah agak besar, kelas 4 itu. Kemudian minta les gitu. Terus saya senang, tetapi di sisi lain juga merasa berat. Karena les itu kan di pandangan para orang tua ya belajar tentang pelajaran sekolah, menyelesaikan PR, bagian pelajaran yang kurang paham kemudian dipelajari lagi, seperti itu kan konsepnya. Di sisi lain dilematis tentang itu juga. Harapannya ketika orang tua mengharapkan seperti itu, tapi pada kenyataan ketika saya menemani mereka tidak seperti itu gitu.
Nah kemudian tapi akhirnya dibuat jadwal juga buat mudahnya disebut les lah gitu. Karena konsep saya yang dapatkan dari sini dan juga berdasarkan pengalaman saya, anak-anak itu lebih senang ketika berinteraksi secara langsung, mengalami hal-hal secara langsung seperti itu. Kemudian saya buat jadwal dengan mereka selama seminggu itu 3 kali. Terus di hari Minggu itu juga ada. Nah di hari Minggu itu saya luangkan ke mereka, terserah mau minta apa. Misal mau bakaran sosis seperti itu. Terus yang sosisnya belinya di orang tuanya. Iya. Terus, atau mau main ke sawah, atau belajar tentang sepedahan juga. Terus atau yang lain-lain seperti itu. Terus di hari yang lain juga itu menyelesaikan yang PR, karena kan ya pendidikan yang berkembang sekarang kan konsepnya yang di sekolah menyelesaikan PR dan lain-lain seperti itu juga diselesaikan. Dan di situ dari anak-anak yang punya pengalaman secara langsung, misal kayak tadi bakaran sosis itu saya tanya, nah kalau misalkan kalian pengen bakar sosis, kalian butuhnya apa aja kayak gitu kan. Kemudian ditulis di papan tulis, ada yang maju satu-satu kayak gitu kan. Maju satu-satu, ada yang nyebutin sosis maju, terus yang sing nganggo bakar apa kayak gitu kan. Arang, terus ada yang maju gitu. Terus selain itu apa lagi kayak gitu kan. Habis itu sunduan, terus ditulis sunduan gitu. Jadi di konsep dari konstruksi pemikiran mereka, apa aja hal yang dibutuhkan gitu, mereka mencari sendiri. Saya cuma bertanya ke mereka. Terus setelah selesai dan bahan-bahannya itu didapatkan apa saja, setelah itu mereka saya tanya, lah kalian dapat bahan ini dari mana nantinya? Ya beli, kalau beli berarti membutuhkan apa? Membutuhkan uang gitu kan. Terus kalian dapat uang dari mana? Dari orang tua. Nah, nek misalnya ditakoki wong tuamu arep les ning kene kok malah butuh duit akeh nggak apa? Berarti kalian kalau mau minta uang harus jelasin dulu apa enggak? Maksudnya mereka kalau minta uang itu harus bilang apa dulu gitu kebutuhannya gitu. Konstruksi pemikiran seperti itu sih yang saya gunakan ketika waktu masa luang itu, pas pandemi di rumah lama itu. Itu lumayan lama, hampir 3 bulan berjalan. 3 bulan setiap hari bakar sosis. Kadang ya ke sawah. Kalau itu nanti. Oke, menarik, sangat menarik. Jadi, halo Pak Toto, diam-diam ada seseorang yang menerapkan pola pembelajaran yang jenengan dulu pernah gunakan di Banjarnegara dan di Jogja begitu ya. Keren, saya apresiasi Mbak. Saya angkat topi ya, untuk saya kan dulu pendidikan formalnya FKIP ya. Oh iya. Kemudian melihat kondisi pendidikan yang sudah begini itu justru saya menjauh malah. Misalnya dulu saya tidak sepakat dengan les-lesan ya. Apa itu namanya? Nah itu kan karena itu tadi saya juga nggak sepakat, tapi kayaknya ini perlu sedikit demi sedikit. Nah yang menjadi dilema saya waktu itu, bagaimana saya bisa pendekatan ke orang tua. Itu belum sampai karena setelah itu saya wirawiri ke Solo lagi. Gitu. Nah lembaga les-lesan itu kan orientasinya kan bagaimana menjawab soal ya, betul. Bukan bagaimana memahami materi. Saya kan matematika, kan banyak tuh, saya tahu kan les-lesan yang, dan dulu waktu SMA kan juga ada promosi les-lesan begini, cara cepat, nah gitu loh. Saya kok begini gitu, kok diajari cara menjawab soal, bukan bagaimana konsepnya. Teman-teman saya tuh banyak yang ikut. Terus saya kan waktu itu bertanya-tanya, pernah saya tanya satu orang teman, kok kowe melu padahal iki gur hanya untuk menjawab soal, kamu nggak paham konsepnya begini-begini, ada cara lain loh begini-begini. Misalnya dia ada yang tuntutan orang tuanya, ada yang dia inisiatif sendiri. Berarti kalau ditarik kan masyarakat masih terseret dalam, atau nggak tahu atau kayak gitu nggak apa-apa, atau bagaimana dengan les-lesan yang fenomenal les-lesan itu? Ya karena
pendidikan yang berlangsung itu orang tuanya berasal dari pendidikan yang apa ya, berdasarkan kebutuhan gitu kan, berdasarkan komoditas, ya mereka mengkonstruksi dalam pikiran mereka tetap terbawa arus itu gitu, dan itu dipraktikkan ke anak-anaknya. Dan guru di sekolah waktu itu juga ayo nilainya harus bagus begitu ya. Saya pernah lihat di, aku nggak tahu di Instagram atau di mana itu, yang ada guru yang menurut saya keren. Nilainya siswa dibagikan ke orang tua, kemudian diberi pengertian, ini nilainya anak Anda Bu, jangan sedih kalau nilainya jelek, jangan dimarahi karena masing-masing anak punya potensi, bisa jadi dia pandai di urusan menggambar, pandai di urusan apa, itu kan seharusnya begitu ya. Harusnya seperti itu. Nah, saya pernah di masa itu melihat kondisi pendidikan begitu, saya menjauh. Nah, Anda justru sebaliknya ya, di jurusan pertanian, tapi malah apa itu, menerapkan itu, mendampingi anak-anak, memunculkan potensinya. Iya. Nah, selain itu juga waktu pas sepedaan bareng itu kan di sekitar rumah saya, itu rumah saya di desa, jadi banyak sawah-sawah gitu. Nah, mereka aku ajak buat sepedahan di pinggir sawah, kemudian berhenti di pinggir sawah gitu, di galengan yang luas. Terus saya ajak ngobrol. Di situ ada tempat buat meme gabah yang ada tutupan gitu loh di dalam gitu, jadi kalau misalkan hujan nggak kehujanan gitu. Terus saya tanyai, ini tempat apa, ada yang tahu nggak gitu kan. Terus selain itu juga mulai dari waktu itu musim padinya itu masih kecil gitu. Terus saya tanyai, kalian kalau makan dari apa asalnya gitu kan. Oh iya, ya memunculkan inilah daya berpikir mereka lah ya. Betul. Dari makan nasi gitu. Nasi berasal dari mana? Dari mana? Dari beras. Terus dari berasnya itu asal dari mana? Dari padi. Nah, padi itu asalnya dari mana? Dari apa? Gabah yang gabah kok iso tumbuh iku diapakno dhisik ngono kan. Kayak di sebarno karo bapak ibuku dengan mereka kan juga orang tuanya dari petani gitu. Selain itu juga mereka maka dari itu tumbuh bahwa saya makannya dari nasi yang mana itu didapatkan atau hasil dari orang tua saya. Terus saya tanyai, jadi sekarang yang nggak mau jadi petani siapa gitu kan? Yang nggak mau jadi, pertanyaannya kok gitu? Iya, karena banyak yang kalau anak-anak udah agak dewasa sedikit gitu kan, ketertarikan untuk ke pertaniannya itu sangat sedikit. Gitu. Terus akhirnya nggak mau, aku mau jadi petani aja gitu sih. Nah, orang-orang sekarang itu malah sawahnya dijual. Terus ke kota merantau atau kuliah, terus cari makan yang deket sawah itu. Cari makan ya kan, sing cedak sawah kan, rodok rancu ya. Saya pernah ngajar TPA itu malah rusuh. Misalnya begini, ada anak-anak kan, ya TPA kan pelajarannya kan tentang Islam, tentang cerita-cerita Nabi. Siapa musuhnya Kanjeng Nabi? Gitu. Abu Lahab, Abu Jahal gitu. Oke, sekarang siapa dekat rumah tempat tinggal teman-teman yang seperti Abu Lahab, Abu Jahal? Oh, Mas Prayit, kalau saya nyebut, oh Mas ini gitu. Terus apa yang harus kita lakukan terhadap musuh-musuhnya kan? Jadi terus bubrah kan? Nah, itu salah satu bentuk kekecewaan terhadap dunia, tak rusak sisan gitu sih. Tapi jangan ditiru ya. Nah, buku itu sampai kemana, Mbak? Sampai ke tangan saya? Iya, maksudnya tadi kan kita bicara tentang asal-usul sekolah yang itu adalah berasal dari waktu luang. Kemudian Pak Toto menjelaskan konsep sekolah Sanggar Anak Alam yang beliau bangun, di mana di sini nggak ada pelajaran, nggak ada seragam. Terus ke mana lagi arahnya? Terus habis itu lebih ke banyak beberapa kritikan yang beliau sampaikan, mulai dari pendidikan yang dikejar itu bukan ranking-rankingan, bukan unggul-unggulan seperti itu. Oke, Pak Toto mengkritik itu ya, ranking gitu ya. Wah, nah itu saya nggak sepakat, saya ranking 1 soalnya. Jadi harus ada ranking. Karena kalau dapat ranking jadi dapat hadiah dari orang tua.
Oke, daftar isi mana? Saya tak lihat daftar isi. Selain itu juga di bagian akhirnya itu menceritakan hasil riset teman-teman di Salam. Oh, anak-anaknya? Anak-anak riset. Oh ini ya, riset ikan hias. Iya. Riset kelas 3. Hal-hal kecil seperti itu sih. Jadi buat belajar tentang menulis, kemudian hitung-hitungan, angka 1, 2, 3 itu berdasarkan karena anak itu tuh butuh. Bukan karena saya harus menghafal, saya harus bagaimana membaca ini gitu. Oke, berangkat dari kebutuhan ya. Ini juga menarik ini, belajar dari angkringan Wongso. Ya. Ini maksudnya Lek Wongso itu ya? Lek Wongso. Yang dipelajari apa di angkringan itu? Mau nggak Lek Wongso sebagai objek pelajaran? Cara itunya bagaimana ya? Jangan-jangan ada orang-orang yang tersinggung. Saya dieksploitasi untuk objek belajarnya gitu nggak sih? Ya sebelumnya fasilitatornya itu berkomunikasi dulu dengan angkringan Pak Wongso. Halo Lek Wongso. Terus. Di situ anak-anaknya itu menanyakan terkait dengan jam buka mulai jam berapa, selesai jam berapa, kemudian yang dijual apa saja, bagaimana ribetnya dalam proses pembuatan makanannya, kemudian sampai pendapatan, lebih menganalisis ketika itu dilakukan anak-anak SMA kalau nggak salah itu. Jadi mereka kan udah sedikit paham terkait dengan konsep kewirausahaan seperti itu menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha. Ada juga yang masih SD itu jualan roti karena orang tuanya, ibunya itu jualan roti juga, jadi dia ikut jualan roti dan tertarik di bidang itu gitu. Itu kan informasi yang biasa saja ya, maksudnya wahnya di mana? Ibunya jualan roti, anaknya jualan roti gitu. Iya, yang menariknya itu tidak malu gitu ya, atau bagaimana? Anaknya mau belajar tentang membuat rotinya. Oh. Iya kan, soalnya anak-anak sebagian besar sih cuma pengen tinggal makan, ya udah makan roti selesai, nggak sampai memikirkan pembuatannya seperti apa, bahannya apa. Bahkan ketika saya di rumah itu yang bersama anak-anak, anak-anak kecil itu kan kalau dibungkus misal bungkus apa ya, misal bungkus obat nyamuk yang kingkong itu, cap itu gambarnya. Nah mereka menganggap bahwa obat nyamuknya itu dibuat dari hewan tersebut gitu. Nah edukasi seperti itu kan sangat perlu gitu. Atau kalau enggak, ya itulah berdasarkan gambar yang ada di kemasan, mereka menganggap bahwa makanan ataupun apapun itu terbuat dari itu. Terbuat dari gambarnya itu gitu. Ini kalau saya sih apa namanya ya, tersorot ke covernya ada kertas, ini juga kertas mereknya Sidu kalau nggak salah. Terus ini kan khas anak-anak ya, yang bikin prakarya-prakarya, dan kita dulu bahagia bikin gini. Dan sekarang itu siswa bahagia nggak ya dengan tugas-tugas, dengan pola belajar begitu? Ada anak yang suka, ada yang senang, ada juga yang enggak. Yang senang itu cenderung orang-orang yang dapat ranking tadi. Karena mereka dibanggakan, gitu. Saya pernah ranking 2 itu nggak berangkat TPA. Karena dulu kan kalau pagi sekolah, kalau sore TPA. Teman sekolah dan teman TPA kan relatif sama ya. Info itu kan menyebar sampai ke orang tua, sampai kemana. Saya pernah ranking 2 itu mau TPA malu. Akhirnya saya tetap berangkat karena daripada saya menjelaskan ke ibu saya kalau saya malu dan ya aku tak mangkat. Itu kalimat pertama yang saya dengar tuh sakit gitu. Terus ada yang bilang masuk kalah karo wong wedok begitu. Karena yang ranking 1 itu perempuan. Biasanya ranking 1 terus. Ranking 1 terus pernah suatu ketika ranking 2. Namanya Ratna Anggreni. Ratna Anggreni, kamu merebut prestasi saya waktu itu ya. Nah, saya di EC, di TPA itu, masuk ranking luru, masuk kalah karo perempuan begitu. Nah, berarti orang-orang yang seperti itu juga tentu tidak kompatibel dengan sekolah yang begini, atau justru menemukan potensinya di sini. Kalau sekolah yang basisnya berdasarkan kemampuan anaknya tentunya kompatibel semuanya. Karena ya itu tadi kembali ke
diseragamkan bahwa anak yang pintar itu bisa cepat membaca, gampang untuk hitung-hitungan, gampang paham, bisa mengerjakan tugas, nilainya bagus. Tapi kurang begitu memperhatikan proses dari anak tersebut gitu. Karena ya nggak semuanya orang atau anak-anak itu kan punya kemampuan daya tangkap yang sama gitu. Iya, betul. KKM itu juga perlu dikritisi ya. Jadi ya Ki Hajar Dewantara sekali ya, ada burung yang bisa terbang, ada ikan yang bisa berenang. Kalau ujiannya sama-sama berenang, ya burung terlihat bodoh gitu kan. Gitu-gitulah ya. Oke. Itu. Terakhir mungkin Mbak Lis, ini sebelum terakhir mungkin ya, ada yang kelewat nggak tentang buku ini yang belum tersampaikan? Yang berdasarkan pengalaman saya itu, ketika anak-anak mendapatkan pengalaman atau pengajaran secara langsung, mereka melakukannya sendiri gitu, tidak hanya membaca buku. Anak-anak itu akan lebih mudah menangkap, kemudian kesannya setelah itu tuh lebih mengena. Ketika saya pulang ke rumah itu, mereka langsung menanyakan, Mbak kapan les meneh? Kapan les lagi? Dicari gitu. Ya? Iya, dicari. Nanti ya. Seperti itu. Dan seharusnya anak juga begitu ke sekolah ya. Ayo sekolah, ayo ketemu Bu ini, begitu ya. Harusnya seperti itu. Oke, jadi PR kita banyak teman-teman semuanya, terutama yang bergelut di bidang pendidikan ya. Ada banyak kritik, ada banyak permasalahan, tetapi juga ada mutiara-mutiara yang namanya anak kecil itu yang perlu kita dampingi, perlu kita temani dia sampai ke potensi terbaiknya. Saya itu ketika SD pernah malu melihat anak-anak SMP, anak SMA. Nah, ketika saya SMP, SMA itu juga sadar, oh ternyata juga harus melalui proses yang SD itu. Kalau teman-teman pernah nonton Hunter x Hunter, nonton nggak Hunter x Hunter? Belum pernah. Nggak nonton di Dragon Ball? Nggak tahu waktu kecil tuh ngapain ya? Nggak melihat seperti itu. Kartun-kartun nggak? Oke, teman-teman yang melihat Hunter x Hunter itu, ini soalnya contohnya nyambung. Berarti saya tak ngomong ke teman-teman aja. Iya. Termasuk saya juga belum tahu kan? Nggak tahu Hunter x Hunter. Hunter x Hunter itu ada tokoh utamanya namanya Gon. Terus ada lagi Hisoka. Hisoka itu tertarik dengan Gon, tetapi dia menunggu Gon supaya sangar. Hunter x Hunter itu gelut Mbak, gelut. Gon, Hisoka itu tahu bahwa Hisoka masih gede, Gon jek cilik. Aku pengen ngelawan dek nen ya tak lawan saya ini kalah. Oke tak enteni ben dek nen latihan sik, ben dek nen potensinya berkembang. Engko nek wis wayahe aku bertarung akan menjadi pertarungan yang seru begitu. Nah, seharusnya kita juga begitu ya, tidak menyepelekan potensi anak. Kita tunggu, kita rawat supaya dia bisa sampai ke potensi terbaiknya begitu. Betul. Oke. Terima kasih Mbak Lis Mira Fitri-Astuti. Terakhir, kenapa teman-teman harus baca buku ini? Karena ketika teman-teman nggak baca buku tentang sekolah biasa saja, akan terkurung pada pemikiran yang lama yang itu sangat berpengaruh terhadap khususnya kepada anak kalian, termasuk saya ketika belum baca buku ini belum tercerahkan, belum terbuka pikirannya tentang proses pendidikan, pendidikan. Dan ini ringan ya Mbak ya, ringan, nggak berat ya. Enggak. Oke, ya baca sekalipun buku ini sekalipun ketika anak yang akan mendatang itu susah untuk terlepas dengan sistem pendidikan yang saat ini, minimal dari kita, dari orang tua yang paham terlebih dahulu. Seperti itu sih. Ini juga tidak dalam rangka menyalahkan pendidikan formal sepenuhnya ya. Di pendidikan formal juga ada sisi-sisi positifnya. Tinggal bagaimana kita memunculkan potensi-potensi anak tadi, begitu ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Mbak Lis Mira Fitri. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Ditunggu kedatangannya lagi Mbak Lis Mira Fitri. Kita kekurangan talent-talent yang saya takut bias gender, yang apa ya, yang lebih good looking daripada Buris Rowo yang kemarin itu. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa terus membaca, dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan quote tadi. Kita dari tadi duduk ditemani buku. Quote bimu, teman duduk paling baik sepanjang masa adalah buku gitu ya. Sampai ketemu di buka buku selanjutnya.